Bapak Jokowi sudah merusak tata negara. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Salah satu peninggalan Jokowi adalah kerusakan tata kelola, tata etika, tata negara. Ini udah jahat di sana. Otak kau pakai di mana? Demi kekuasaan kau gadaikan ilmumu, agamamu, membela anak Jokowi yang tidak pantas. Jangankan wakil presiden, FT pun tidak pantas. Goblok. Gila tuh, otaknya di mana gitu? Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Gua ngebaca ya salah satu tulisan di akun X. MBG meracuni anak bangsa di berbagai daerah, Termul diam. Begitu Mulyono dan anaknya disenggol, Termul kejang. Hidup kok sebelum itu katanya. Kalau dipikir-pikir kok begitu ya. Tapi teman-teman semua, ini seruan untuk adili JKW. Ini kok semakin santer ya, semakin banyak gitu loh. Dan juga banyak dari pengamat politikus yang menilai Pak Jokowi itu, apakah Pak Jokowi bisa gitu untuk memberikan statement yang bisa membangun bangsa, yang tidak memperkeruh suasana, yang justru menyatukan rakyat untuk sama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat, atau malah justru sebaliknya. Apalagi kasus demi kasus semakin hari semakin muncul, dari mulai ijazah dan lain sebagainya, dan sekarang pun ijazah Gibran juga diburu. Yang membuat rakyat pesimis, kasus soal ijazah saja nggak selesai-selesai, apalagi kasus yang lebih besar dari itu gitu loh. Tapi kalau Termul beda lagi nih, ngomongnya gini, negara lain sudah membuat ini, negara lain sudah begitu, kita malah ngeributin ijazah. Lah gimana sih? Harusnya yang katanya remeh-temeh ini ya cepet diselesaikan, bukan malah diperpanjang. Tapi gua ngelihat Pak Jokowi masih asik aja tuh bagi-bagi sembako, kan udah ada tuh videonya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Mustahil kita melihat Jokowi memberikan gagasan soal masa depan Indonesia. Mustahil kita melihat Jokowi tampil di forum nasional maupun di forum internasional. Mustahil kita melihat Jokowi memberi kuliah umum di kampus-kampus manapun di negeri ini. Mustahil kita melihat gagasan Jokowi yang quotable, yang membangkitkan semangat atau menambah optimisme soal masa depan bangsa ini. Jokowi hanya sibuk memikirkan masa depan anak-anaknya. Dia hanya sibuk memikirkan masa depan keluarganya. Keluarga yang korup dan nepotis hanya akan sibuk mempertahankan kekuasaan. Dia tidak akan rela melepaskan kekuasaan keluarganya kepada siapapun. Kalian orang-orang Jokowi, penjilat Jokowi, sebenarnya yang jadi wakil presiden tuh kau yang lebih pantas. Para penjilat yang profesor, bukannya anak Jokowi yang pantas di wakil presiden. Otak kau pakai di mana? Demi kekuasaan kau gadaikan ilmumu, agamamu, membela anak Jokowi yang tidak pantas. Jangankan wakil presiden, FT pun tidak pantas. Goblok. Otak dasar kekuasaan kau gadaikan agama kau, pendidikan kau, padahal kau profesor semua yang lebih membela anak Jokowi yang tidak punya kapasitas jadi wakil presiden. Goblok, demi kekuasaan kau gadaikan ilmu kau. Aduh, bapak ini yang ngomong, kenapa gue yang deg-degan ya guys? Ngeri-ngeri sedap. Tapi emang iya sih, kita sampai hari ini pun belum pernah lihat ya Pak Jokowi ngasih kuliah gitu kepada para mahasiswa. Begitupun dengan Gibran nih. Bahkan ketika dulu Gibran diajak debat sama banyak lah ya, nggak juga datang gitu. Dan rakyat mengatakan, ayo dong Mas Gibran datang ke kampus ini, kampus itu, untuk debat ataupun apalah gitu, menjabarkan visi misi dan gagasan serta narasinya. Enggak juga gitu loh. Nah, yang kemarin ini barusan terus rame itu ya, yang dimana Gibran terlihat seperti menggeledah, dan ternyata faktanya Gibran itu memberikan tas tersebut kepada siswanya, dan beliau menunjukkan apa isi di dalam tas itu gitu loh. Jadi jangan salah paham dulu. Tapi yang kita garis bawahi di sini, kenapa sekelas Wapres kok kerjaannya begitu terus gitu loh? Enggak apa ya? Menurut gue ini, udahlah kita lanjut aja. Gila tuh, otaknya di mana gitu? Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang itu? 170 tahun lagi baru kita bisa bayar utang itu. Buzzer Jokowi. Rocky Gerung jangan naik kereta cepat ya. Karena itu punya Jokowi. Dari mana punya Jokowi? Yang dia pakai APBN kita. APBN itu yang sumbangan saya. Setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya tuh. Itu punya kita semua. Siapa yang anti Jokowi jangan pakai kereta cepat. Pertanyaannya, kapan bangsa ini bisa bayar hutang Jokowi?
di kereta cepat kalau nggak ada yang naik. Setiap kali Anda naik kereta cepat punya Jokowi, Anda membantu Jokowi mempercepat bayar utang. Gak paham mereka itu. Gila tuh, otaknya di mana gitu. Bapak Jokowi sudah merusak tata negara. Jokowi tidak halangan, dan halangannya itu adalah konstitusi yang diubah. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Salah satu peninggalan Jokowi adalah kerusakan tata kelola, tata etika, tata negara. Ini udah jahat di sana. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi bilang miris, Pak jangan miris Pak. Peraturan semua segala macam, Bapak yang melototin di situ kan. Ya, kalau ngebohong tuh ya jangan gitu-gitu amat gitu lah. Kerusakan yang terjadi selama 10 tahun itu kerusakan sistemik. Aktor terbesar dalam kecurangan adalah Presiden Joko Widodo. Karena dia raja tega gitu, tegaan gitu, tegaan lah. Bagaimana hukum dijadikan senjata untuk mengendalikan lawan politik, untuk menyerang lawan politik. Kasus terakhir Tom Lembong, Hasto. Tapi itulah rusak, kata Pak Sartono, daya rusak tinggi sekali gitu. Pada Ketua KPK segera usut tuntas dugaan korupsi saudara Joko Widodo dan keluarganya. Dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Sebagai salah satu mantan presiden. Ya, teman-teman, kembali lagi jumpa dengan saya di channel ini. Tadi kita telah menyaksikan sebuah video ya, dan yang barusan kita tonton tadi adalah begitu sangat menarik teman-teman. Yang dibahas masalah Jokowi terus teman-teman, dari kemarin sampai saat ini, dan belum kelar-kelar yang dibahas hanya masalah tentang Jokowi dan Gibran. Nah, kali ini mereka banyak berpendapat mengenai Pak Jokowi. Nah, ada yang mengatakan tadi bahwa yang menjadi peninggalan Jokowi kepada bangsa kita ini, yang negara kita yang saat ini adalah hanya merusak tata negara ya, tata negara. Nah, jadi kita melihat juga teman-teman banyak yang memberikan tanggapan dan komentar-komentar yang ada di dalam video ini. Kita langsung saja. Nah, ada yang mengatakan di sini adili ya, junjungannya bersama semua para peruksa tatanan hukum dan aturan di negeri ini. Rakyat udah muak dan enek lihat mukanya karena telah menjerumuskan rakyat Indonesia dalam penderitaan hidup. Nah, Jokowi wajib dinepalkan sama kroninya, ayo suarakan terus. Alat-alat negara di mana? Ya, kok nggak bisa mengatasi Jokowi? Apa alat negara memang sudah jadi termul semua? Sungguh ironis lihat keadaan Indonesia yang saat ini teman-teman. Ada yang berkomentar seperti ini teman-teman ya. Dia mempertanyakan kemana para petugas ini ya, kemana semua para alat-alat negara kita ini? Kenapa mereka hanya terdiam ketika kasus Jokowi ini terus ya membuat kericuhan di tengah-tengah publik ya, membuat kemarahan masyarakat Indonesia? Hanya satu orang pemimpin saja ya dapat membuat kericuhan di satu bangsa kita ini. Nah, tentu kita tidak mau ya diperlakukan seperti itu teman-teman. Republik milik rakyat, bukan golongan siapa. Yang melanggar hukum tindak penjarakan, jangan melepem. Oke, ya ini yang disampaikan bahwa ya negara Republik Indonesia ini, negara kita saat ini bukan hanya milik satu orang atau hanya segelintir orang. Ini adalah bangsa ya yang begitu banyak jutaan jiwa-jiwa yang ada di dalam negara ini. Ya, jadi ketika ada yang melanggar hukum, ya hukum harus bertindak kepada orang tersebut. Jangan dibiarkan siapapun, jangan dipandang bulu. Nah, saya setuju dengan pendapat teman-teman kita ini. Ya, semoga ini ada titik terangnya dan tidak terus berlarut-larut dalam masalah ini, teman-teman. Ya, tebar komisaris ambil setorannya, itulah kerja Jokowi. Terbukti bila ditangkap omongannya disuruh Jokowi. Nah, gersip dong ya penyelesaiannya supaya tak ya menunggu kasusnya terus ya. Kapan Jokowi dinepalkan? Dah gerah lihat kelakuannya dan termulnya dan kelompok-kelompoknya teman-teman ya. Ini teman-teman ada yang menanyakan kapan dinepalkan ya. Mereka ingin sekali. Mungkin teman-teman kita ini ada yang sudah muak dan kesal benar-benar melihat kondisi saat ini, apa yang telah dibuat Jokowi ya. Cukup parah teman-teman ya. Nah, mana para pembela Jokowi pada nyusup? Nah,
Mana pengacara Jokowi sudah kenyang makan uang amplopnya, nanti tinggal nunggu ya azab aja para pembela Jokowi dan pengacaranya. Oke. Daya rusak Termul, program cuci otak rakyat Konoha sangat dahsyat. Terserah kalau Termul mau ditipu, tapi kita nggak mau dikibuli Jokowi dan keluarganya. Tentu itu sangat tidak mau teman-teman ya, ketika kita dibohongin seorang pemimpin kita dan lalu kita senang dalam hal itu. Tentu kita juga sama ya. Semoga ini tidak terus menerus teman-teman ya. Harusnya segera diungkap tentang Fufu Fafa ya. Pengikut Termul itu harusnya bukan buka mata ya, buka telinga biar waras teman-temannya. Ya, apa yang ditanam itu juga yang dituai, makanya hidupnya tidak tenang ya. Mana tahu dia itu arti harga diri, mana tahu dia itu harga diri, martabat jika tahu nggak melakukan yang sekarang ini, mempermalukan anak-anaknya dan orang tua bejatnya. Oke, teman-teman. Kita tahu di negara kita ini adalah negara hukum ya. Indonesia saat ini adalah banyak sekali digoncang berbagai masalah-masalah, dan kita harus menyadari hal itu. Negara kita saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik teman-teman, dan oleh karena itu kita berharap dan berdoa saja supaya masalah-masalah yang terjadi ini ya, baik tentang persoalan ijazahnya Pak Jokowi yang sering diragukan dan bahkan ada yang berani membuktikan bahwa itu adalah palsu. Nah, dan maupun kasus terhadap ijazahnya juga anaknya Gibran. Nah, tentu kita berharap ini semoga Indonesia cepat berdamai teman-teman. Kalau Indonesia berdamai ya, para petinggi-petinggi pejabat semua senang-senang, semua dalam keadaan baik-baik saja, dan tentu saya yakin mereka akan fokus untuk membangun pertumbuhan ekonomi kita ya. Karena kenapa ekonomi kita saat ini semakin buruk dan semakin hancur teman-teman ya. Banyak yang teralihkan fokusnya hanya untuk mengurus masalah-masalah ini, sehingga memikirkan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini ya sudah tidak ada lagi ya, hampir seperti itu teman-teman. Tapi mudah-mudahan dengan selesainya masalah ini ya, para pejuang-pejuang, para orang-orang pinter ya, mereka selalu memikirkan apa yang terbaik bagi negara kita saat ini. Nah, supaya saya sebagai warga negara malu bagaimana para pemimpin-pemimpin kita ini aneh. Nah, tentu benar apa yang disampaikan ini dalam komentarnya, malu teman-teman, seorang pejabat petinggi dan dia melakukan hal yang tidak enak dipandang orang dan yang tidak memiliki nilai positif ya. Pertaruhan Jokowi yang diterapkan di Indonesia, peraturan PKI ya teman-teman. Ini sebuah komentar yang menyinggung tentang masalah PKI, tapi saya tidak membahas hal itu teman-teman ya. Kata Profesor Ada Armando, Gibran wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Perlu mempertanyakan sejarah apa nih ya. Kata Profesor Ade Armando, Gibran wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Perlu dipertanyakan cara berpikirnya ya. Tapi dengan mengatakan wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, lumayan dapat bonus komisionaris sip katanya. Waduh ya. Yang perlu direhabilitas ternak-ternaknya, paling sulit ya menegakkan hukum daripada menegakkan bangunan. Jokowi manusia berdebah dan tidak punya moral ya. Jokowi itu termasuk orang hebat. Coba bayangkan dengan permodalkan ijazah yang tidak jelas bisa jadi presiden, dan anaknya sama ya seperti dia juga bisa jadi wakil presiden. Berarti 280 juta penduduk Indonesia bisa dikendali oleh Jokowi. Bagaimana jenderal ya saja lewat, apalagi seperti kita ini. Nah, masuk akal teman-teman ya komentar teman kita ini ya, bahwa kalau itu betul ijazah Jokowi tidak asli, berarti kita sedang dibohongi selama ini. Bertahun-tahun kita sudah dibohongi oleh pejabat ya, dan semoga ya masalah ini
terus diusut dan terbongkar ya kebenarannya teman-teman. Tahun 2009 Kang Deddy dan KDM ya calon kuat presiden. Ya, bapak anak sama tapi rakyat merasa rem seperti anak gak dimaksul. Ya, maksulkan gak ngerti dengan DPR dan MPR. Oke. Yang tidak berkuasa berani namun tidak punya pengaruh. Coba para jenderal dan profesor diam. 1000 bahasa berarti mereka mungkin kelompok yang kurang bedung kepada rakyat. Ya, oke teman-teman, kita berharap supaya negara kita baik-baik. Dan tadi dibahas tentang politik, terlebih saat ini adalah kasusnya Pak Jokowi yang sedang viral di berbagai media sosial teman-teman. Ya, media sedang ramai-ramai untuk membahas ya tentang ijazahnya Pak Jokowi dan juga ijazahnya Mas Gibran. Kita belum tahu kebenarannya seperti apa teman-teman, tapi ada sebagian orang yang mengatakan dan yang bisa membuktikan bahwa itu adalah fakta. Ya, fakta yang terjadi saat ini. Tapi kita berharap ya agar segera ini terbongkar dan sebenar-benarnya ada sebenar-benarnya bisa berjalan dengan baik kasus ini dan bisa menjadi pengalaman buat para yang lain supaya jangan kita dibohongin dan dibutakan ya dengan cara-cara mereka yang tidak enak dan buruk yang kita lihat saat ini. Oke teman-teman, salam NKRI, harga mati.